Efesus 6 ayat 21 sampai 24. Mari kita membacanya bersama-sama. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku, maka Tikhikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami, dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Saudara-saudara, saya akan membagi bagian surat ini di dalam dua bagian. Yang pertama kita akan bicara soal Tikhikus nih. Siapa dia? Ya, ini jarang kita dengar. Tikhikus. Ya, saudara-saudara. Ya, kita akan belajar tentang dia, lalu kita akan menguraikan di situ di ayat 23. Kalau saudara memperhatikan, itu kata-kata berkat yang luar biasa. Ya, kata-kata yang penuh sukacita. Ada 4 di situ. Damai sejahtera, kasih, iman, lalu ayat 24, kasih karunia. Aduh, kita banyak-banyak mengucap kata-kata seperti ini, saudara. Ya, hidup kita itu penuh melimpah anugerah Tuhan. Damai sejahtera, cinta kasih, iman, kasih karunia menyertai saudara sekalian. Ya, tetapi yang pertama sekarang kita akan lihat siapa Tikhikus. Ya, saudara. Paulus sudah menjelaskan di awal surat tentang teologi yang sangat mendalam. Bagaimana kita dipilih, bagaimana kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Pasal 1-3. Lalu pasal 4-6 di surat Efesus itu bagian praktikal, praktisnya. Setelah mengenal doktrin, lalu praktis. Saudara-saudara, dan sekarang ditutup ini tulisannya. Sudah Paulus menguraikan itu semua. Supaya kamu tahu juga, mengetahui keadaan dan hal ihwalku. Jadi maksudnya Paulus itu menulis untuk jemaat di Efesus, di penjara di Roma. Nah, saudara, Tikhikus itu ada di situ. Ya, dia ngomong, gitu, mendiktekan surat ini. Supaya kamu juga mengetahui, kamu itu yang di Efesus maksudnya. Keadaan dan hal ihwalku tentang aku, tentang keadaanku di penjara di Roma ini, tentang pelayananku ini, maka Tikhikus kukirimkan. Siapa ini, saudara? Paulus bicara soal Tikhikus di akhir suratnya ini. Siapa dia? Berarti ini adalah seorang yang sungguh setia mengikuti Paulus. Kemanapun Paulus pergi di dalam pelayanannya, dia ada, saudara. Di dalam perjalanan misinya yang begitu berat, banyak bahaya, kesulitan, dia ada. Juga waktu Paulus di penjara saat itu, menulis surat ini. Paulus juga cukup sering, saudara, mengingat akan Tikhikus ini di dalam surat-suratnya yang lain. Jadi, saudara, konsep yang pertama kita harus tahu bahwa Tuhan itu selalu mengingat jerih payah pelayan-pelayannya. Diingat oleh Tuhan. Ini tuh firman Tuhan, ini bukan pikiran Paulus yang dituliskan di sini, saudara. Semua di dalam tulisan ini itu firman Tuhan. Tuhan yang suruh. Roh Kudus yang menyuruh Paulus menuliskan itu. Membacakan, lalu orang amanuensis itu menulis. Kadang-kadang Paulus itu ada, dia teken suratnya. Teken itu ya seperti itu. Kalimat-kalimat di akhir, kadang dia tuliskan sendiri. 1-2 kalimat. Tapi umumnya Paulus tidak tulis sendiri. Dia baca, dikte begini. Ada orang yang tulis. Mungkin Tikhikus yang tulis surat ini. Saudara-saudara, Tuhan mengingat jerih payah pelayan-pelayannya. Tidak ada orang Kristen yang berjuang bagi kerajaan Tuhan dilupakan oleh Tuhan. Di akhir setelah beres semua, Tuhan mengingatkan dia. Banyak di dalam surat-surat Paulus, saudara-saudara. Saya ambil contoh, Kolose 4 ayat 7. Tikhikus muncul. Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus. Tuh. Hal ihwalku diberitahu oleh Tikhikus. Saudara kita yang kekasih, itu gelar yang dikasih Paulus sendiri. Hamba yang setia. Kawan pelayan dalam Tuhan. Sama seperti surat Efesus. 3 gelar itu. Saudara kita yang kekasih.
Hamba yang setia. Rekan pelayan dalam Tuhan. Luar biasa. Ini lebih dari doktor manapun, saudara-saudara, gelar seperti ini. Dia bukan hanya menjadi sahabat Paulus, tetapi juga rekan seperjuangan. Komrad, saudara-saudara. Dia tahu semua hal tentang Paulus, dan dia dipercaya untuk membawa surat Paulus, bukan hanya untuk tulis, tapi untuk bawa surat itu ke jemaat, saudara-saudara. Memberitahu jemaat juga tentang informasi yang perlu tentang kondisi Paulus saat itu. Jadi Tikhikus itu berarti orang yang sangat dipercaya oleh Paulus. Ya, untuk membawakan info yang diperlukan oleh jemaat. Saudara-saudara. Zaman itu kertas itu tidak banyak seperti sekarang. Ya, kertas kita beli sekarang Indomaret juga ada, saudara. Ya, di mana? Kertas murah lagi. Zaman itu enggak. Saudara-saudara, sangat mahal dan jarang sekali. Jadi sebagian informasi itu lebih baik dibicara daripada ditulis. Jadi ada informasi tertentu yang tidak dituliskan di dalam surat. Tikhikus ngomong sama jemaat. Gimana keadaan Paulus? Itu tidak perlu dicantumkan di sini. Tuhan tahu apa yang perlu, apa yang tidak. Saudara-saudara. Yang tidak perlu dicantum di dalam kitab suci, kita tidak perlu tambah-tambahin sendiri. Di dalam tradisi-tradisi tidak usah. Karena itu perlu untuk jemaat saat itu. Tikhikus bicara keadaan Paulus bagaimana sekarang. Dia bagaimana, itu sangat menguatkan. Ditulis di sini. Tikhikus itu menghibur jemaat. Dia mendorong. Saudara, itu menjadi satu teladan bagi kita. Apa yang kita omongin sama orang lain itu. Kalau tidak menghibur, tidak mendorong, ya jangan bicara. Saudara, informasi itu ada yang perlu, ada yang tidak dibicara, saudara-saudara. Tetapi firman Tuhan memberitahu kita, Tikhikus itu seorang yang tahu, berbijaksana. Apa informasi perlu kasih tahu, dia kasih tahu. Apa yang tidak, susah lo jadi orang seperti ini. Ya, susah, saudara-saudara. Karena kita manusia itu, ya pengen memberitahu. No. Tikhikus datang menghibur kamu, dia akan kasih tahu kamu hal ihwalku tentang aku. Ini seperti biografer. Ya, saudara, tulis biografi tentang orang itu nggak gampang, saudara-saudara. Dia harus kenal benar-benar. Ikut dia kemana-mana pergi, menyaksikan sendiri. Jerih payah keringat Paulus. Ya, saudara-saudara. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 12. Paulus menulis lagi. Tikhikus telah kukirim ke Efesus. Satu kali lagi muncul. Ya, saudara kekasih, pelayan yang setia, rekan seperjuangan di dalam Injil. Sama juga. Ini memberitahu kita hal ihwal Paulus. Tikhikus diutus. Dipercayakan untuk tugas mengisi pelayanan Timotius juga di Efesus waktu itu. Wah, berarti Tikhikus ini, saudara-saudara, seorang yang rohaninya baik juga. Ya, waktu Timotius itu tidak ada di Efesus, Tikhikus suruh gantiin pelayanan dia. Saudara, sama seperti saya kalau liburan di sini, misalkan saya bertugas di mana selama 6 bulan, ada orang lain menggantikan saya. Namanya Tikhikus. Saudara-saudara. Jadi Tikhikus ini orang penting di dalam pelayanan Paulus. Ya, satu kali lagi di dalam Titus 3 ayat 12. Juga Paulus menyinggung lagi orang ini. Segera sesudah kukirim Artemas atau Tikhikus kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis. Saudara-saudara, ini Paulus pilih Nikopolis itu jadi satu tempat bertemu. Ya, waktu itu berarti Paulus bukan di Nikopolis, mungkin ada di Filipi, saudara. Sekali lagi, Tikhikus, orang yang dipercaya. Ini bukan orang sembarangan, ya saudara-saudara. Untuk memberikan kabar tentang Paulus. Tuhan mengingat pelayan-pelayannya yang bekerja berat untuk dia. Saudara harus ingat ini. Kerja untuk Tuhan. Kerja itu bukan semata-mata karena kita sudah ambil satu keputusan. Oh iya, saya harus kerjakan. No. Itu pimpinan Tuhan, panggilan Tuhan. Jelas, saudara mengerjakan sesuatu. Saudara mengerjakan dengan rela. Tetapi tujuannya bagi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara. Tuhan mengingat pelayan-pelayannya bekerja berat untuk dia. Karena pada prinsipnya di dalam kerajaan Allah, saudara, tidak ada orang yang santai. Semua orang dituntut oleh rajin oleh Tuhan. Saudara-saudara, Laskar Kristus,
kerajinan membawa Injil ke tengah dunia. Sebagai garam dan terang. Itu semua ada kaitannya. Pekerjaan apapun, saudara, tidak pernah lepas dari Injil. Tidak pernah. Karena Injil itu harus sampai dikabarkan ke ujung dunia. Sampai semua mendengar. Barulah tiba kesudahannya. Saudara-saudara. Tidak mungkin saya pergi ke seluruh dunia. Betul. Efesus 4, 11, 12. Pendeta memberikan jemaatnya. Melengkapi. Untuk mereka menjadi garam dan terang. Membawakan Injil itu. Saudara-saudara. Kepada orang-orang yang ditempatkan di tengah saudara. Jerihlah saudara. Diingat oleh Tuhan. Tapi untuk apa saudara bekerja? Kalau fokusnya bukan Injil. Injil selalu menjadi fokus kita. Kemuliaan Tuhan. The glory of the Lord. Saudara-saudara. Tikikus seorang yang mengikut Paulus. Berjerih payah bagi kerajaan Tuhan. Ikut terus. Kiranya firman Tuhan boleh mendorong kita. Menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang rela bekerja berat untuk Tuhan. Paulus memberikan 3 gelar. Untuk orang seperti ini. Ini orang bukan akademiknya tinggi, saudara-saudara. Bisa punya 2 doktor, 3 doktor. Bukan. Ini terbukti di dalam lapangan. Tikikus pertama adalah saudara kita yang kekasih. Dia dikasihi Tuhan. Saya mencintai dia. Betul-betul. Saudara-saudara, selalu setia. Pelayan yang setia di dalam Tuhan. Gelar kedua. Dan rekan seperjuangan di dalam Injil. Ketiga, luar biasa, saudara. Ya, saya tidak membahas ini karena dulu sudah pernah Epafroditus sama gelarnya. 3. Semua ada tahapannya, saudara. Dari saudara yang kekasih, tidak cukup. Saudara mau kerja terus. Menjadi pelayan yang setia, naik lagi. Pelayan tidak tentu sehati. Sehati, berjuang di dalam doktrin reform. Rekan seperjuangan di dalam Injil. Komrad itu, saudara. 3 gelar. Bagi orang-orang berjuang di dalam kerajaan Allah. Tidak ada santainya orang-orang begini terus, Tuhan. Semua gelar-gelar yang tidak mudah diberikan kepada orang yang setia. Bekerja untuk Tuhan. Paulus menggunakan kata kekasih. Itu ada kesetiaan di situ. Cinta, itu ada kesetiaan di situ. Berarti dia seorang rekan seperjuangan yang begitu dekat dengan Paulus. Setia menemani Paulus bersama-sama dengan dia. Diutus kemana saja, siap. Saudara-saudara, bawa surat, siap. Gantikan Timotius di Efesus, siap. Saudara-saudara, karena dia pikirnya Tuhan. Dia tidak pernah pikir yang lain. Saudara-saudara, kita sudah pernah memikirkan Demas minggu kemarin. Saudara ingat Demas? Paulus menuliskan dia sudah mencintai dunia, dia meninggalkan aku. Saudara kita yang kekasih yang diberikan gelar kepada Tikikus ini membuktikan itu berlainan sekali dengan Demas. Saudara-saudara, Demas meninggalkan Paulus karena situasi susah di Roma. Demas pertamanya ikut Paulus, pelayanan ups and down Paulus dia ikut. Sampai Paulus di penjara di Roma. Kenapa ikut Tuhan begini susah? Saya tidak mau ikut Tuhan. KTP masih Kristen. Demas masih orang Kristen. Tapi orangnya mau aman, mau nyaman, mau santai, tidak mau susah untuk Tuhan. Saudara-saudara. Maka Demas pikir, saya lebih baik tinggalkan Paulus. Dia tidak menjadi sesat, saudara. Meninggalkan Tuhan, tidak. Tetapi dia mau aman, dia mau nyaman. Daripada hidup harus beresiko bersama Paulus, banyak kesulitan. Dia tidak mau. Itu sebab Paulus menulis, dia sudah mencintai dunia ini. Dia meninggalkan aku. Tikikus sangat berlainan dengan Demas, saudara. Saudaraku yang kekasih. Pelayan yang setia. Rekan perjuangan dalam Injil. Ini yang kita mau ikut. Dia setia menemani Paulus. Jerih lelah dia di dalam pelayanan. Ikut. Kesulitan di penjara. Mau temani. Kapal karam siap. Kelaparan. Dia ada bersama Paulus. Itu artinya saudara. Tikikus mau jalan salib. Itu orang yang patut untuk disebut kekasih. Kekasih jiwaku engkau Tikikus.
Bayangkan dia ingat sesudah diktekan teologi yang begitu panjang 3 pasal. Praktis orang Kristen harus bagaimana setelah diadopsi oleh jadi anak-anak Allah. Dia ingat Tikhikus. Pelayan yang setia, komrad, rekan seperjuangan di dalam Injil. Saudara, Tikhikus itu diingat, dituliskan oleh Paulus di akhir pelayanannya di Efesus. Kemungkinan besar Tikhikus bertobat di dalam pelayanan Paulus di Efesus. Saudara-saudara. Jadi sederet pengalaman bersama dengan Paulus saya coba uraikan sedikit, saudara. Dia menemani Paulus saat ada kerusuhan besar daripada tukang-tukang perak di Efesus itu melawan Paulus. Bayangkan, saudara, kita ada demo sedikit, kita bisa kabur kemana-mana lari. Ini orang ada di situ. Mungkin Paulus bisa dilempar batu, diseret, dia tidak takut. Dia ada di situ. Dia tahu berjuang untuk apa. Berjuang bukan untuk Paulus, tapi berjuang untuk Injil Tuhan. Dia tahu tujuannya, jelas. Saudara-saudara, ada teman yang meninggalkan kita kalau kita tidak ada untung. Itu bukan teman yang baik, saudara-saudara. Kedua, ketika Paulus memutuskan untuk kembali ke Yerusalem, di mana dia akhirnya ditangkap, Tikhikus juga ada di situ menemani dia. Dia sudah tahu, saudara, Paulus ke Yerusalem sangat beresiko. Pasti kamu ditangkap. Tidak apa. I will follow. Dia jelas sekali panggilannya, saudara. Melayani Tuhan itu. Tikhikus adalah juga orang yang membawa persembahan untuk orang-orang miskin di Yerusalem. Saudara, namanya manusia berdosa, itu kita semua bawa persembahan uang, saudara. Itu kalau kita bawa, ada kemungkinan hilang di jalan tuh, saudara. Ya kemana ya kita pakai, saudara? Kalau salah pilih orang, persembahan itu bisa dibawa lari. Ini jelas Tikhikus itu melayani, bukan fokusnya, motivasinya itu karena uang, saudara. Tidak salah kita bekerja mencari uang. Karena bekerja itu menjadi tanggung jawab manusia. Tetapi itu bukan motivasi yang utama di dalam kerajaan Tuhan. Uang tidak pernah menjadi motivasi pertama, saudara. Jikalau kita punya anak, saudara-saudara jangan ditanya, kamu sekolah apa? Bisa nggak bayar papa kembali itu uang? Sesudah kamu lulus itu. Saudara, tolong tidak menjadi orang tua semacam ini. Tuhan mempunyai panggilan masing-masing kepada anak kita. Kalau kita pikirannya fokusnya duit, ya itu yang diomongin sama anak. Kamu bisa cari duit berapa? Kuliah seperti itu. Saudara-saudara, ketahuilah kehendak Tuhan. Pimpinan Tuhan. Itu yang utama di dalam hidup orang rohani. Saudara-saudara, kita bukan bekerja untuk uang semata-mata. Bukan. Tapi untuk tugas kita menyelesaikan panggilan Tuhan. Kemuliaan Tuhan harus dinyatakan di dalam tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu tujuannya, saudara. Keempat, ketika Paulus ditangkap dan dipenjara di Kaisarea, Tikhikus juga di situ. Ini buktinya dia bukan ingin melayani yang bagian enak-enak saja. Tidak, saudara. Waktu Paulus di hadapan raja dan gubernur, dia ada di situ. Dia berani sekali orangnya. Karena punya keyakinan dan teguh. Dia percaya kepada Tuhan, saudara. Dia bukan melayani karena sudah salah mengambil keputusan. Dia jelas sekali mengikut Tuhan. Itu penting sekali, saudara. Kita mengerjakan apapun di dalam dunia harus jelas pimpinan Tuhan. Kita dipanggil pindah pekerjaan dari sini ke sini, kita jelas pimpinan Tuhan. Yakin di dalam iman kepada Tuhan. Karena kita bekerja bukan untuk uang semata-mata. Kita bekerja bagi Tuhan. Pasti Tuhan menunjuk kita untuk tugas ini sesuatu tujuan yang mulia Tuhan sudah berikan kepada kita. Ketahuilah, kuat-kuatlah di dalam Tuhan. Saudara-saudara mengerjakan panggilannya. Dia berani, Tikhikus. Ikut kemanapun. Dia tidak pernah, saudara, mengeluh atau membicara sesuatu. Kenapa saya mesti begini? Saudara, tidak. Karena dia jelas yang panggil siapa, yang pimpin siapa. Tuhan sendiri. Di dalam perjalanan misi yang berbahaya, saudara, karam segala macam di dalam perjalanan ke Roma itu kapal. Dia mengalaminya bersama Paulus, saudara. Jadi Tikhikus itu berbagian dalam pengalaman pelayanan dengan Paulus. Jadi ketika Paulus itu berbicara di dalam 2 Korintus 11, pengalaman berbahayanya dia seperti ini, itu Tikhikus ada dengar.
Di dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Ini orang yang diingat Tuhan. Tapi Tikhikus juga ada di situ. Dia ada bersama Paulus, mengalami itu. Luar biasa, saudara. Kita introspeksi diri kita. Kenapa kita bekerja berat? Untuk Tuhan atau untuk diri? Kita tanya diri kita, kenapa kita rela korbankan sesuatu? Saudara-saudara, apakah itu bernilai kekal atau hanya untuk sementara? Apa yang kita perjuangkan di dalam dunia ini? Tikhikus memberi kita contoh karena Tuhan yang mengizinkannya. Paulus mention him, singgung dia. Dia adalah pelayan yang berjerih lelah untuk aku di dalam kerajaanku. Tuliskan namanya. Maka dia berani susah, saudara. Berani menderita. Di dalam Roma 5, saya bacakan untuk saudara. Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jangan menjadi orang seperti Demas. Kita berani sengsara kalau kita yakin panggilan Tuhan. Kita berani susah kalau kita yakin akan pimpinan Tuhan. Jelas di dalam hidup kita. Karena kesengsaraan tidak sia-sia tetapi menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu tidak sia-sia karena itu menimbulkan tahan uji. Saudara-saudara. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Kenapa saudara-saudara bisa banyak orang bunuh diri? Karena tidak ada pengharapannya. Putus asanya. Orang Kristen sekali lagi diingatkan. Kita tidak, saudara, putus pengharapan kita. Karena apa? Ya Tuhan mau menguji kita. Diberikan kesulitan. Supaya terbukti kamu akan memiliki pengharapan itu. Tetapi kesengsaraanmu jelas atau tidak di dalam Tuhan. Jelas Tuhan, saya menimbulkan ketekunan saya. Saya mau teruskan pekerjaan ini. I know who I serve. Saya tahu siapa yang kulayani. Maju terus, saudara-saudara. Karena ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Seperti emas murni itu, saudara. Terus dibakar. Sampai semua mineral-mineral, kotoran-kotoran itu naik. Murni. Dibakar panasnya. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak pernah mengecewakan saudara-saudara. Dia bekerja berat karena sadar pengharapan itu ada. Paulus berkata semua jerih payah kita di dunia ini, saudara. Ini firman Tuhan. Semua jerih payah kita di dunia yang sementara ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan diberikan kepada kita yang setia, yang berkorban bagi kerajaan Tuhan. Kita melihat selalu ke depan. Saudara, pengharapan akan kemuliaan yang akan diberikan oleh Tuhan itu jauh lebih besar, lebih mulia, lebih tinggi daripada kesulitan kita di dalam dunia ini. Bersabarlah saudara, tegar, teguh, tetap kuat mengikut Tuhan. Karena kita orang-orang yang berpengharapan. Saudara-saudara, kita tidak pernah putus asa. Tidak pernah. Pengharapan itu keluar dari mana? Kesengsaraan. Keluar dari mana? Tahan uji. Berharap terus, saudara-saudara. Ini orang, saudara, yang terus-menerus mengalami pengharapan itu. Dia tidak menghiraukan semua kesulitan di dalam pekerjaannya. Dia tahu yang dia layani siapa. Dia tidak menghitung untung ruginya sendiri. Ketika dia disalah mengerti, dia tahu dia disalah mengerti untuk Tuhan. Terus maju, tahan uji. Tuhan mengingat kita. Tuhan mengetahui segala jerih lelah kita. Mengikut dan melayani Dia. Bukan untuk manusia. Untuk Tuhan.
Berbahagialah orang yang dipuji oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Saudara-saudara, kiranya kisah Tikhikus ini boleh menjadi kekuatan bagi kita, meneruskan pekerjaan berat untuk Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati segala usaha kita. Setelah Paulus berbicara tentang Tikhikus ini, seperti kebiasaannya di akhir-akhir surat, dia bicara tentang kata-kata yang menyenangkan. Penuh berkat, penuh sukacita, saudara. Satu penutup berupa salam, berkat atas saudara-saudara seiman di Efesus. Dia tuliskan damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Tuliskan. Ini kata-kata penuh sukacita. Kata yang menyatakan siapa diri kita. Dari apa yang kita harapkan untuk mereka yang paling kita cintai. Kita bisa mengenal diri kita, saudara. Apa sih sebenarnya yang kita paling harapkan dari orang-orang yang kita cintai itu apa? Ini di akhir, kalimat akhir itu paling penting, saudara. Apa yang kita harapkan untuk anak-anak kita, orang-orang yang kita cintai, untuk orang tua kita, apa yang kita harapkan dari mereka? Saudara-saudara, kalau apa yang kita harapkan itu rasanya seputar-putar masalah pendidikan, masalah karir, masalah harta, itu menunjukkan apa yang paling kita hargai, saudara. Dan itu berarti kita masih jauh dari pikiran Kristus. Pikiran Kristus membawa kita kembali damai sejahtera, cinta kasih, iman, kasih karunia menyertai kamu. Harapan yang penuh sukacita ini dari Paulus fokus kepada 4 kata itu, saudara. Damai sejahtera bagi saudara-saudara dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia kepada semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus dengan kasih yang tidak pernah padam. Ini berkat terbesar yang dapat kita harapkan untuk orang-orang yang kita cintai. Ini berkat yang tersimpan di dalam diri Tuhan untuk diberikan kepada kita semua orang yang percaya kepada Kristus. Untuk mengharapkan, senantiasa kita mengharapkan damai. Kita mengharapkan iman, mengharapkan cinta, mengharapkan kasih karunia. Saudara-saudara, selain untuk diri kita, juga untuk semua orang yang kita cintai. Mari kita melihat kata ini satu persatu. Damai sejahtera. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Ini kalimat penting, penuh sukacita, penuh berkat yang luar biasa. Dan janji kedamaian ini hanya boleh datang, hanya bisa datang dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Kedamaian tidak pernah ada di luar Kristus. Manusia banyak mencari damai, tetapi tidak mungkin tanpa Kristus. Saudara-saudara, saya sendiri banyak mencari damai waktu kecil di Gunung Kawi. Tidak ada damai di hati kita. Kosong jiwa saya. Sampai saya bertemu Kristus. Firman Tuhan berkata tidak ada damai bagi orang fasik. Saudara-saudara, damai sejahtera di sini itu apa? Itu damai yang diterima, damai karena diberikan ketika kita berdamai dengan Allah. Itu posisinya, saudara. Damai di hati kita itu apa sih sebenarnya, saudara? Posisi yang pertama, we have peace with God. Saudara, itu yang pertama. Kita punya damai dengan Bapa. Tidak pernah dibalik, saudara. Tidak pernah Bapa berdamai dengan kita. Siapa kita manusia? Kita yang mau berdamai, diperdamaikan dengan Allah. Melalui apa? Pengorbanan Kristus. Saudara-saudara, yang pertama damai itu selalu menyinggung perdamaian kita dengan Allah dulu.
relasi kita dengan Dia. Kita yang dibenarkan karena iman. Saudara-saudara, di dalam Roma 5 ayat 1. Kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi hanya melalui iman kepada Yesus kita bisa berdamai dengan Allah. Bukan usaha kita. Kedamaian itu, saudara, di hati itu adalah satu buah yang paling penting dari keselamatan. Buktinya, orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, dia ada damai sejahtera di dalam hatinya. Orang yang sudah diselamatkan harus merasakan damai di hatinya. Kita rasa tidak damai karena ada dosa mungkin yang belum dibereskan dengan Tuhan. Saudara-saudara, dosa itulah yang memisahkan kita dari Tuhan. Jikalau ada dosa, harus dibereskan dengan Tuhan. Sehingga damai itu boleh kembali ada di dalam hati kita. Karena dosa itulah yang mengganggu relasi kita dengan Allah. Kita bisa diselamatkan, sudah, saudara. Kita beriman sama Yesus, iya. Tetapi kita orang yang masih hidup di dalam tubuh yang fana ini. Kita masih bisa jatuh, masih bisa berdosa. Jikalau kita menyimpan dosa kita, saudara-saudara, kita akan kehilangan damai itu. Hati nurani kita diganggu. Kita tidak rasa damai. Relasi dengan Allah itu harus dibereskan. Saudara-saudara. Kita masih ingat ketika Daud sudah berzina dengan Batsyeba. Apa yang dia lakukan, saudara? Dia tidak lari. Tidak. Nabi Nathan datang memberikan perumpamaan itu. Dan dia bilang, kamulah orang itu. Langsung Daud. Ya Tuhan, saya kembali kepadamu. Dia tuliskan di dalam Mazmur 51. Aku berdosa kepadamu ya Tuhan. Hanya Engkaulah yang bisa mengangkat dosaku. Memberikanku damai sejahtera. Diakui. Damai itu dikembalikan. Saudara-saudara, orang itu bisa merasa semua baik-baik saja. Kalau kita ditanya, saudara baik, bau baik, kesehatan saya baik. Baru kemarin check up, saudara, semua baik. Nothing. I'm good. Anak baik, baik, saudara. Semua baik-baik. Pekerjaan, oh lancar, baik semua. Bagaimana relasi saudara dengan Tuhan? Apakah baik-baik saja? Ronsennya di mana, saudara? Ronsennya tidak kelihatan. Ini. Saudara-saudara. Semua hal-hal yang menyangkut kerohanian yang saudara kerjakan yang tidak dilihat orang, itu ronsennya. Bagaimana saudara relasinya baik di hadapan Tuhan? Apakah saudara masih berdoa? Mempunyai waktu teduh sendiri bersama Tuhan? Apakah saudara masih mempunyai waktu membaca kitab suci? Di dalam waktu-waktu pribadi. Itulah ronsennya. MRI-nya. Saudara. Apakah saudara baik-baik saja relasinya dengan Tuhan? Itu inti daripada pertanyaan hidup manusia. Karena manusia bukan terdiri dari tubuh saja, tapi jiwanya. How is your soul? Saudara-saudara, orang kalau difoto itu di media-media itu bisa kelihatannya, waduh sangat baik-baik saudara. Ya sangat mesra, sangat romantis. Semua media sosial itu menyajikan semua terlihat fenomenanya baik, saudara. Itu tidak salah. Tetapi betulkah ada kedamaian di hati itu? Itu pertanyaannya, saudara. Manusia bisa ditipu kita. Ya, senyum, sedih. Oh, bahagia. Tidak tentu hatinya. Do you have peace with God? Saudara mempunyai damai dengan Tuhan atau tidak? Tidak tentu orang yang stres, orang yang murung wajahnya, atau orang itu tidak punya kedamaian dengan Tuhan. Orang yang damai bisa stres. Saudara-saudara, orang yang damai bisa susah, bisa sedih. Tapi hatinya itu tenang. Hidupnya itu tidak takut. Mengalami hari depan tidak ada khawatirnya. Karena hatinya itu damai sama Tuhan, saudara. Itu yang pertama prioritasnya itu dengan Tuhan Allah sendiri kedamaian itu. Dosanya sudah dibereskan. Dia tahu
Dia orang yang diselamatkan, anak Tuhan. Saudara, itu kedamaian di hati. Kalau tidak ada, saudara cek ulang. Mungkinkah masih ada dosa yang disembunyikan? Cek. Untuk apa punya segala sesuatu, saudara, tetapi hati kita kosong. Hidupnya tidak tenang. Damai itu hanya mungkin di dalam Kristus. Kita diselamatkan dan diberikan damai sejahtera. Itu anugerah, saudara-saudara. Keselamatan itu anugerah, bukan usaha kita. Kita tidak pernah berjuang untuk keselamatan kita. Tidak pernah. Saudara, kita mengerjakan keselamatan kita karena kita sudah diselamatkan oleh anugerah. Saudara-saudara. Tetapi keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Kita dibenarkan oleh darah Kristus. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib membenarkan kita. Dikasih kepada kita. Saudara. Yang lama itu diambil. Yang baru itu dikasih kepada kita. Itu kebenaran Kristus. Kematian Dia. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu membawa kita perdamaian di hati, saudara. Itu anugerah paling besar di dalam hidup kita. Damai sejahtera. Kedamaian karena sadar bahwa dosa masa lalu kita sudah diampuni semua oleh Tuhan. Dipakukan di kayu salib. Semua orang Kristen yang beriman kepada Dia. Dan hidup sekarang ini, saudara. Kita dimampukan untuk berbuat baik. Untuk kerajaan Tuhan. Saudara-saudara. Dan hari depan kita sudah dijamin. Karena apa, saudara? Karena tidak ada yang bisa memisahkan kita dari cinta kasih Kristus. Lihatlah orang Kristen yang punya damai sejahtera, saudara. Semua dijamin. Dosa masa lalu sudah diampuni. Dosa yang akan datang juga berarti sudah diampuni semua. Saudara, mana Tuhan tidak tahu ketika Dia mati untuk kita? Masa Tuhan tidak tahu dosa apa yang kita akan lakukan di hari depan? Dia tahu semua. Saudara-saudara, Dia sudah mati untuk kita. Damai itu sudah diberikan. Tetapi kita bukan untuk merdeka di dalam dosa. Saudara harus hati-hati. Ketika anugerah keselamatan itu diberikan cuma-cuma, itu bukan kebebasan kita untuk berdosa terus-menerus. Saudara masih ingat perempuan berzina? Parisi semua kumpul, saudara. Lempar dia dengan batu. Tuhan Yesus bilang, siapa yang tidak berdosa, silakan lempar dulu. Diam semua. Satu-satu pergi. Saudara, kalau begitu, aku juga tidak menghukum engkau. Pergilah, jangan berdosa lagi. Damai, saudara-saudara. Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 27 itu berkata, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Jangan gelisah hatimu. Itu. Bukan soal stres, bukan soal hidupnya murung, saudara, bukan. Tapi dia tidak takut menghadapi apapun. Saudara, itu orang yang punya damai di hatinya. Damainya tidak bergoncang keadaan apapun di sekeliling dia. Karena hatinya punya damai. Jangan gelisah hatimu. Damai itu selalu, saudara, berhubungannya dengan gelisah itu. Ini kedamaian yang Yesus sendiri berikan kepada kita. Satu shalom. Saudara, berarti damai itu bukan hanya tidak ada konflik, saudara. Ya, kita bisa cekcok, saudara-saudara, suami dan istri. Itu wajar, saudara. Kalau tidak cekcok itu omong kosong, saudara-saudara. Tetapi kalau sudah cekcok berlebihan, saudara, wah, hati-hati. Ya, saudara-saudara, itu harus kedamaian dari Tuhan harus dikembalikan. Saudara, bukan artinya tidak ada konflik damai itu. Saudara, tetapi sejahtera itu disimpan di dalam hati kita. Konflik apapun kita tidak takut. Kita selesaikan di dalam damai Tuhan. Saudara-saudara, damai sejahtera dari Yesus bukan seperti damai sejahtera yang ditawarkan dunia. Dunia selalu menawarkan damai, saudara, yang sementara saja. Tetapi Yesus memberikan damai yang kekal. Karena dia sudah berdamai dengan Allah. Dia tidak lagi menjadi musuh Allah.
Tetapi sebagai orang yang sudah didamaikan dengan Allah, Allah memiliki rencana yang indah di dalam hidup dia. Ini, saudara. Orang yang sudah berdamai dengan Allah, dia tidak hidup itu sia-sia di dalam dunia. Segala jerih lelah dia, kesusahan dia, kesengsaraan dia untuk Tuhan itu diingat. Karena itu semua termasuk di dalam rencana Tuhan. Dengar firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Masa Tuhan tidak tahu? Tuhan yang merencanakan hidup kita. Lalu melanjutkan, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Punya damai sejahtera. Dan itu yang rencana Tuhan di dalam hidup dia. Tuhan yang memberikan kepada orang ini. Yaitu rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Memberi kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Saudara, janji, pengalaman yang diberikan di hati kita. Kita melihat Tuhan dikala kita susah. Selalu ada pengharapan di dalam dia. Karena rancangan dia adalah damai sejahtera. Rencana Tuhan bagi kita itu selalu yang terbaik. Tidak ada yang jelek, saudara-saudara. Kita melihat kepada Tuhan. Jangan melihat ke sekeliling, saudara. Ketika kita sudah gagal, lihat kiri kanan, lihat ke atas. There is God there. Tuhan tidak pernah mati. Penjaga Israel tidak pernah terlelap. Dia tidak pernah tidur. Saudara-saudara, dia batu karang kita yang teguh. Selalu memberikan pengharapan. Banyak orang ketika ditanya, saudara, apa yang paling diinginkan dalam hidupmu? Jawaban, bukan uang, banyak. Tetapi saudara, kedamaian. Yang paling dibutuhkan oleh manusia itu kedamaian, saudara. Keadaan terus berubah-ubah di dalam dunia ini. Di sekeliling kita, saudara. Kondisi terus berubah-ubah di dunia ini. Sebentar orang yang dikasihi meninggal dunia. Besok dagang rugi. Nanti terima kabar dapat kanker. Itulah fakta hidup di dunia ini, saudara-saudara, seperti itu. Tetapi orang yang damai sejahtera, dia bisa berdiri. Karena hatinya tidak takut digoncang. Dia berdiri di atas batu karang yang teguh. Hatinya selalu melihat ke atas kepada Tuhan. Hidupnya penuh pengharapan, saudara. Persoalannya itu ini. Banyak orang mencari kedamaian dengan usahanya sendiri. Dia tidak mau lihat ke atas, saudara-saudara. Dia makan obat. Saudara-saudara, cari kedamaian. Cari kegiatan sosial. Padahal ini semua tidak bisa memberikan damai di dalam hati. Kecuali relasi dengan Kristus dibereskan. Saudara-saudara. Dialah Raja Damai. Datang kepadanya. Dengan hati yang hancur. Maka Tuhan mengampuni dosa dan memberikan damai sejahtera di hati saudara. Setelah relasi dengan Tuhan beres, maka relasi dengan saudara seiman harus dibereskan juga. Itu damai sejahtera di sini. Peace with God and peace with brothers. Saudara-saudara, ada kedamaian di antara saudara seiman. Itu damai sejahtera yang diberikan Yesus Kristus. Damai dari Allah. Shalom, damai dengan saudara-saudara. Karena pada prinsipnya saudara begini. Bagaimana kita, saudara-saudara, sebagai orang yang sudah diampuni Tuhan, tapi kita tidak mengampuni saudara kita sendiri. Saudara banyak diuraikan. Ya, saya tidak menguraikan lagi saudara, di dalam firman Tuhan. Itu bukan bagiannya. Tapi tanyalah, saudara. Saya sudah diampuni oleh Tuhan. Saya sudah dicintai, dikasihi Tuhan mati untuk saya. Bagaimana mungkin saya tidak mengampuni saudaraku sendiri? Tuhan yang akan memberikan kita kedamaian di antara saudara seiman, saudara-saudara. Minta anugerah dari Tuhan. Damai terhadap saudara seiman, siapapun saudara di dalam hidup kita terlintas di pikiran, doakan. Minta kedamaian. Pernahkah saudara melakukan ini? Siapa yang saudara terlintas di pikiran? Doakan kepada Tuhan. Minta damai sejahtera. Tuhan menguji hati setiap kita, saudara-saudara. Tuhan itu yang menguji hati manusia. Yang kedua, cinta kasih.
Setelah damai sejahtera berkat terbesar bagi umat manusia, cinta kasih. Firman Tuhan berkata, kasih dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semua. Luar biasa, saudara. Ini sangat berlainan dengan semua dunia, tetek bengek hal-hal remeh-temeh. Kasih Allah Bapa di dalam Kristus Yesus. Betapa besarnya, saudara. Limpahnya, tingginya, lebarnya. Kita harus mencintai Tuhan. Kenapa, saudara? Karena Dia sudah lebih dulu mencintai kita. Itu rahasianya. Cinta kasih, saudara. Dia sudah membuktikannya untuk kita. Kita mencintai, saudara. Karena Dia lebih dulu mencintai kita. Sadarlah ini. Di dalam doa-doa kita minta, saudara, hati yang bisa menyadari Yesus. Itu mati bagi saya. Karena Dia mencintai saya. Minta hati itu untuk dikembalikan, ditarik lagi 2000 tahun lebih yang lalu di Bukit Golgota itu. Tuhan, saya juga berlutut seperti Yohanes, seperti Maria di situ. Saya melihat Engkau disalibkan. Itu salib yang bukan tergantung di leher saudara. Itu salib yang hina. Salib dari kayu yang begitu eksekusi, yang begitu kejam. Saudara-saudara. Bagi Tuhan kita. Itu salib yang menjadi mulia. Karena Tuhan ada di situ. Saudara-saudara. Dia mati. Menyerahkan dirinya untuk kita. Itu cintanya kepada kita. Itu sebabnya, saudara. Paulus kemudian menantang kita untuk bertumbuh makin mencintai Dia. Hidup kita ini punya tujuannya, saudara. Kita makin menjadi mirip Kristus itu apa? Ngapain? Kita harus makin mencintai Dia. Itu spesifiknya, saudara. Bagaimana mencintai Tuhan? Pegang perintah Tuhan dan jalankan. Barang siapa memegang perintahku dan menjalankannya, orang itulah yang mencintaiku. Firman Tuhan. Saudara-saudara. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 13. Sekalipun engkau bisa punya pengetahuan yang tinggi sekali, tapi tanpa cinta kasih engkau tidak berguna. Kan 1 Korintus 13 ini bicara kasih. Ya Paulus, saya coba menguraikan sedikit bagiannya, saudara. Tidak semua. Cinta kasih. 1 Korintus 13. Kamu punya pengetahuan tinggi sekali. Tanpa cinta kasih, engkau tidak berguna. Maksudnya apa, saudara? Tanpa cinta kepada Tuhan. Apa gunanya itu? Pengetahuan akademik itu. Pengetahuan ini, itu semua hal tidak ada gunanya. Tanpa cinta kepada Tuhan. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi kalau aku tidak punya cinta kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara derma untuk siapa? Saudara sedekah untuk siapa? Untuk Tuhan apa untuk diri? Tanya. Saudara-saudara. Tidak punya cinta untuk Tuhan, itu tidak ada faedah sama sekali. Meskipun kau memberikan tubuhmu untuk dibakar. Kamu memberikan segala sesuatu yang ada padamu untuk orang lain. Tidak ada faedah. Kalau itu bukan keluar dari cintamu kepada Tuhan. Saudara-saudara. Artinya, kalau saya sudah bisa memberi seluruh uangku untuk menolong orang miskin, tetapi tidak ada cinta kasih kepada Tuhan, maka itu tidak ada gunanya sama sekali. Itu hanya dilihat manusia. Kita sebagai orang derma, saudara. Tapi Tuhan tidak bisa ditipu. Mungkinkah orang bisa memberikan banyak uang, saudara, memberi pertolongan kepada orang miskin? Mungkin. Tetapi adakah kasih di situ? Manusia sulit melihat hal ini, saudara. Tetapi Tuhan bisa. Manusia susah melihat. Kalau kita melihat seorang dermawan memberi uang banyak, saudara, menolong orang yang miskin, wah, pasti itu terlihat sebagai perbuatan penuh cinta kasih. Tetapi Tuhan yang tahu.
semua itu bisa dikerjakan justru bukan karena kasih. Buat apa mendapat uang dengan cara yang tidak beres, saudara-saudara? Loloskan diri daripada pajak. Curi uang dengan segala kepandaian, kepintaran otak kita. Tuhan tahu. Akhirnya perbuatan seperti itu hanya mendatangkan teguran terus-menerus kepada hati nurani kita. Lalu untuk menghibur hati kita sendiri, saudara-saudara yang terus ditegur kita, kasih uang, tolong orang miskin. Saudara-saudara, tetapi hati kita tidak pernah menjadi tenang. Karena dosa tidak bisa dibereskan dengan cara seperti itu. Tidak ada kasih. Saudara, Tuhan tidak menjadi dasar. Itu sebab dosa melahirkan dosa lagi. Hatinya tetap terus tertekan. Itu sebabnya sekalipun aku memberikan segala hartaku untuk menolong orang miskin tanpa cinta kasih, percumalah semua itu. Cinta kasih kepada Tuhan selalu mendasari motivasi kita apapun yang kita kerjakan. Saudara-saudara, love of God, love to Him. Tuhan melihat hati kita. Semua sedekah yang kita berikan kepada orang miskin, tidak tentu kita punya kasih. Introspeksi diri kita. Karena Tuhan punya mata yang begitu tajam untuk melihat kepada hati kita. Murni atau tidak orang ini. Namaku dipermuliakan atau tidak. Saudara-saudara, Dia tahu apa motivasi kita yang sesungguhnya. Ada orang memberikan persembahan banyak menghapus rasa bersalahnya. Ada orang beri uang untuk mencari nama, macam-macam. Saudara-saudara, kita tidak mau seperti itu. Kita mau kembali kepada Tuhan. Tuhan melihat motivasi hati kita. Oh Tuhan, saya memberikan hidup saya, memberikan persembahan, perpuluhan, pelayanan saya, bagi kemuliaan Tuhan. Bagi cintaku kepada Tuhan. Karena saya mencintaimu Tuhan. Aku memberikan ini semua. Saudara-saudara, mari kita belajar mempunyai cinta kasih. Sehingga pemberian kita itu dikenan oleh Tuhan. Diperhitungkan oleh Tuhan. Dicatat oleh malaikat. Saudara-saudara. Yang ketiga. Selain damai, sejahtera, cinta kasih. Kitab suci memberitahu kita iman. Firman Tuhan berkata kasih dengan iman. Dari Allah Bapa. Dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Coba. Ini perbenaran kata yang harus kita itu belajar, saudara. Ya, di dalam hidup kita, di dalam lidah kita ini. Tanamkan kata-kata yang bendahara, yang mutiara itu. Damai, sejahtera, cinta kasih, iman, saudara. Paulus bicara tentang iman ini, apa artinya saudara di sini? Ini iman yang menyelamatkan. Dan iman itu praktis saudara di dalam hidup sehari-hari. Kita mengetahui Allah itu bukan saja ada saudara. Iman itu kan bertahap ya. Saudara, ketika kita jadi Kristen, iman itu terus dipertumbuhkan oleh Tuhan. Kita bukan saja tahu bahwa Allah itu ada, saudara, tetapi Dia memberikan keselamatan kepada kita. Tidak cukup kita hanya tahu Tuhan itu ada. Tapi kita harus tahu, saudara, di dalam wahyu yang khusus itu, bahwa Dia, Allah itu memberi keselamatan kepada saya. Maka kita melihat 4 tahapan iman di sini, saudara. Itu iman yang percaya Allah ada, itu yang paling dasar, saudara. Ketika kita berdoa, ketika kita beribadah, ketika kita datang ke gereja setiap minggu, I know God is here. Allah itu ada di sini. Dia mengaudisi saya. Saudara-saudara, saya ke gereja itu, saudara-saudara, bukan karena hal-hal yang lain. Saudara-saudara, tetapi karena saya ingin berjumpa dengan Tuhan. Yang mengaudisi saya, yang mau berbicara kepada saya. Melalui firman-Nya itu. Itu suara Tuhan. Saya percaya Allah itu ada. Yang kedua, saudara-saudara, iman yang menyelamatkan setelah kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kita percaya bukan saja Allah ada, tapi Dia memberikan keselamatan itu. Kita bersyukur kepada Dia, saudara-saudara. Kita menyanyikan puji-pujian untuk apa, saudara? Itu ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mendengarkan khotbah, itu persembahan kita kepada Tuhan, saudara. Respon kita. Semua, saudara-saudara, di dalam ibadah itu.
Ketiga, iman yang hidup yang menghasilkan kelakuan yang baik, saudara. Jadi bukan saja percaya Allah ada, bukan saja percaya Allah menyelamatkan, tetapi Allah yang memberikan iman itu yang menghasilkan hidup saya menjadi baik. Moral yang baik. Karena Yakobus sudah berbicara, saudara-saudara, iman tanpa perbuatan itu mati. Sebagai orang Kristen, kita bertanggung jawab mewujudkan kehidupan yang baik, yang bermoral di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka barulah orang Kristen itu layak disebut garam dan terang di dalam dunia ini. Iman yang menghasilkan kelakuan. Ketiga, keempat, saudara, ada lagi. Iman yang lebih tinggi lagi. Itu apa, saudara? Ketaatan. Ini iman yang luar biasa, saudara. Susah senang ikut Tuhan. Saya mau taat kepada firman-Mu. Saya mau jalankan. Itu karena saya yakin saya punya iman yang teguh di dalam Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Iman yang menghasilkan ketaatan kepada Tuhan. Setiap hari hidupnya bersandar kepada Tuhan. Itu imannya kepada Tuhan. Penuh ketaatan kepada kehendak Tuhan. Selalu dia itu peka, minta pimpinan Tuhan. Selalu melibatkan Tuhan di dalam segala perencanaan hidupnya. Saudara-saudara, tidak pernah Tuhan dikeluarkan. Tidak pernah ada bagian di dalam hidupnya di mana Tuhan tidak boleh tahu. Semua dia tahu. Semua dia ingin Tuhan terlibat. Hidupnya begitu sandar kepada Tuhan. Untuk terus peka dan sadar dia mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan. Terus mempadui hidupnya. Makin sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan iman ini terus berjalan mengikuti hidup kita sampai kita meninggalkan dunia ini. Progressive sanctification. Taat mengikut Tuhan. Apapun yang terjadi. Taat ikut kehendak Tuhan. Saudara-saudara, orang itu terus bertumbuh. Imannya mengarah kepada Tuhan. Hidupnya mencari pimpinan Tuhan. Dia tidak melihat ke belakang, saudara. Seperti istri Lot itu. Tuhan tidak senang dengan orang yang mengikuti dia, tapi terus melihat ke belakang. Masih ingat saudara-saudara seorang pelari? Berjuang pelari. Dia jangan melihat ke belakang. Lupakan apa yang sudah lalu. Mengarahkan pandangan ke depan. Paulus menggunakan gambaran rohani itu dengan seorang pelari, bukan? Kalau kamu lari, kalau kamu tanding lari, jangan lihat ke belakang terus. Kamu tersandung jatuh. Lari fokusmu ke depan kepada garis finish. Jangan menoleh ke belakang. Tuhan tidak senang, saudara-saudara. Karena hatinya tidak fokus kepada Tuhan. Hatinya mendua. Ikut Tuhan mau, ikut dunia mau. Saudara-saudara. Dia tidak rela mengikut Tuhan 100%. Yesus berkata, ada orang yang sambil menanam di ladang, tapi mukanya itu terus melihat ke belakang. Maka Tuhan berkata, orang ini tidak layak menjadi muridku. Barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, melupakan apa yang di belakang, dan mengarahkan dirinya ke depan. Pengharapan yang akan diberikan itu, saudara-saudara. Setiap hari memikul salibnya sendiri, lalu mengikut aku. Hidupnya punya arah. Ikut Yesus, hidupnya punya arah itu. Imannya terus melihat kepada Tuhan. Hidup manusia, saudara, berapa kaya manusia. Berapa lancar sukses, saudara. Kalau tidak punya arah, bahaya. Imannya terus melihat kepada Tuhan, hidupnya bertanggung jawab kepada Tuhan. Imannya melihat Tuhan yang selalu memimpin di depan. Saudara-saudara, ini orang Kristen yang bertumbuh. Melihat kepada Tuhan. Dan dia tahu rencana Tuhan. Jelas, saudara. Dia hidup untuk kemuliaan Tuhan. Waktu Paulus mau membunuh orang-orang Kristen. Dia mau minta surat, saudara. Pergi ke Damaskus. Dia mau bunuh, aniaya semua orang. Itu saat itu mata dia buta, saudara. Rohaninya. Mata rohaninya buta. Sehingga dia tidak sadar dirinya itu sedang melakukan
kejahatan. Dia pikir perbuatan itu memuliakan Tuhan, saudara. Tapi karena mata rohaninya buta, dia tidak sadar. Yang dia kerjakan itu justru kejahatan, saudara. Dia selalu merasa layak menganiaya orang Kristen. Dia tidak rasa bersalah, saudara. Malah dia rasa perbuatannya itu memuliakan Allah. Sampai Tuhan memberikan cahaya yang begitu terang dari surga. Turun dari surga mengelilingi dia. Yang membuat dia justru mata fisiknya menjadi buta. Sampai orang-orang itu tuntun dia ke Damaskus, saudara. Orang-orang ikut dia. Tinggal di rumah Simon. Sampai 3 hari kemudian, saudara-saudara, Tuhan memakai seorang yang namanya Ananias. Datang ke rumah itu. Meletakkan tangan di atas kepalanya. Dan membuat dia bisa melihat kembali. Saat itulah Paulus bisa melihat kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, mata rohaninya dicelikan oleh Tuhan. Maka hidupnya menjadi lain sekali. Sudahkah mata kita dicelikan Tuhan, saudara? Bukan mata dunia. Mata rohani kita. Sehingga setiap kita membaca firman Tuhan itu menemukan mutiara keindahan. Yang menjadi sumber kekuatan. Menyegarkan hidup kita. Tuhan, bukalah mataku. Supaya aku boleh memandang keajaiban daripada firman-firman-Mu ini. Saudara-saudara. Itu mata rohani kita dicelikan, hidup kita menjadi lain sekali, saudara. Itu yang Paulus sendiri alami. Karena dia menyadari cinta Tuhan kepada dia, saudara. Waktu mau bunuh itu, saudara. Dan cinta Tuhan tiba melalui cahaya itu. Membutakan mata fisiknya. Buka mata rohanimu, Paulus. Lihatlah ya apa yang kau lakukan itu. Saudara-saudara, hidupnya berbeda sekali. Setelah dia mengenal, membuka mata rohaninya. Apa yang dulu kuanggap untung. Sekarang kuanggap rugi. Aku hidup hanya untuk mau mengenal Kristus. Itu tujuan hidupku. Intinya. Semua yang dulu, semua itu kuanggap rugi. Kepandaian dia. Sebagai seorang Farisi. Luar biasa, saudara. Semua kubelakangkan. Aku mengejar pengenalanku akan Kristus. Karena itulah relasi dengan Kristus. Yang membuat dia menjadi terus bersemangat bagi kerajaan Tuhan. Berjerih lelah, saudara. Orang yang sudah bertumbuh imannya. Yang dia lihat itu bukan hal yang tidak penting-penting di dalam dunia ini. Pemazmur berkata, saudara. 2 hal. Yang sudah menggerakkan hati saya. Saya bagikan kepada saudara. Lalukan mataku daripada melihat hal-hal yang hampa di dunia ini. Mata fisik. Tuhan, lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa di dunia ini. Itu tipuan belaka. Saya tidak mau ikut. Saya tidak mau ambisi untuk itu. Tetapi yang kedua, bukalah mataku untuk melihat keajaiban dari firman-Mu. Itu yang menjadi sumber air yang hidup terus. Memancar keluar di hati kita. Saudara-saudara. Sehingga orang ini bisa melihat kitab suci dan mendapat pengertian yang mendalam sekali. Pengetahuan tentang kebenaran yang melimpah itu, saudara. Luar biasa. Itu yang memberikan dia tahu. Tuhan mencintaiku. Aku hidup karena dasar cinta kasih itu. Melakukan segala sesuatu. Yang terakhir, saudara, keempat. Kasih karunia. Damai sejahtera, cinta kasih, iman kepada Tuhan, saudara-saudara. Dan kasih karunia. Firman Tuhan berkata, kasih karunia bagi semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Kalimat yang terakhir dari surat ini, saudara, Paulus mengucapkan kasih karunia kepada gereja. Kasih karunia bagi semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan kasih yang tidak pernah padam. Kasih karunia. Itu menjadi kata terakhir, saudara. Paulus mengakhiri suratnya di Efesus ini. Kasih karunia. Dari awal surat ke Efesus, saudara kalau perhatikan. Muncul lagi kata itu. Kasih karunia. Dari Allah, Bapa kita,
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Sekarang di akhir muncul lagi kasih karunia dari Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu yang mencintai Tuhan Yesus Kristus. Ditambah sedikit. Bagi kamu yang mencintai Tuhan, terbuktilah, saudara-saudara, bahwa kasih karunia demi kasih karunia ku berikan kepadamu. Sekarang saudara, di akhir suratnya Paulus berbicara kasih karunia, berarti kasih karunia itu begitu pentingnya menjadi awal dan akhir daripada surat Efesus. Paulus di penjara dan dia menulis bagi jemaat-jemaat mula-mula itu, saudara. Bagi kita semua sekarang, supaya kita sadar bahwa keselamatan yang kita terima itu anugerah. Itu kasih karunia Tuhan. Dia sendiri bilang di dalam pasal 2 ayat 8 saudara surat Efesus ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ini kalimat yang sudah kita dengar berkali-kali ribuan kali sebagai orang Kristen. Tapi hidup. Menjadi hidup atau tidak di dalam hati kita saudara. Anugerah. Jikalau kita sadar semua kasih karunia. Tidak ada apapun yang kita bisa banggakan saudara di dalam hidup kita. Itu tujuannya. Kasih karunia. Jikalau kita sadar, kita bisa berdiri dan mengerjakan apapun sekarang. Karena kasih karunia Tuhan. Maka saudara-saudara kita tidak mungkin sombong. Karena orang sombong itu dibenci oleh Tuhan. Kita tidak boleh membesar-besarkan dosa-dosa yang lain-lain saudara. Itu memang dosa saudara. Tetapi dosa kesombongan sadarkah kita? Itu dosa yang dibenci oleh Tuhan. Setan diturunkan ke dalam dunia, saudara, karena kesombongan dia. Ingin menyabai Allah. Saudara-saudara. Sebab karena kasih karunialah. Kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Tetapi pemberian Allah. Keselamatan itu hidup. Kita hidup sekarang itu semua dari Tuhan. Pemberian Tuhan. Saudara, banyak sekali di dalam surat-suratnya Rasul Paulus menuliskan tentang kasih karunia. Penting sekali, saudara. Kalau tidak, kita tuh bisa bergeser. Oh, apa yang saya kerjakan ini semua, ya usaha saya dong. Saya yang hebat, saudara. Ada cerita, orang yang muncul di pintu gerbang surga, saudara-saudara. Lalu ketemu malaikat. Ya kan, ketemu malaikat sama dia. Lalu malaikat dibilang begini, saudara. Kamu perlu 100.000 poin untuk bisa masuk surga. Nah ini cerita ya saudara-saudara, ya ilustrasi. Sekarang ceritakan sama saya. Kamu sudah kerja apa aja di dalam dunia. Supaya saya tahu harus kasih berapa poin kepada kamu. Begitu kan. Lalu orang itu dengan santai, saudara. Wah, dia menjawab sambil senyum. Dia bicara begini. Saya ke gereja setiap minggu. Ya kan, selama hidup saya. Malaikat berkata, luar biasa. Saya kasih kamu 3 poin. Hah, saudara, orang itu kaget sekali, saudara-saudara. Kenapa hanya 3, saudara-saudara? Saya rajin ke gereja, malaikat. Saya juga rajin melayani. Saya kasih perpuluhan. Malaikat bilang, bagus. Tambah 5 poin. Orang itu mulai gugup, saudara-saudara. Saya sering tolong orang miskin, malaikat. Orang itu dia mulai takut, nangis. Jikalau begini terus, saya tidak mungkin masuk. Kecuali saya mendapatkan kasih karunia Tuhan. Dia mulai sadar. Saudara-saudara. Ilustrasi ini mengajarkan kepada kita. Bukan melayani Tuhan itu tidak penting. Itu bukti cinta kita. Bukti kasih karunia, bukti damai sejahtera, bukti iman kita. Bukan perpuluhan itu tidak penting. Bukan menolong orang miskin tidak dikenan Tuhan. Tapi keselamatan itu hanya kasih karunia. Saudara, apa yang lebih besar daripada keselamatan yang kita terima di dalam Yesus Kristus? Tidak ada. Dan itu pun pemberian Allah. Itu pemberian Tuhan yang tidak layak kita terima. Kasih karunia itu pemberian Tuhan yang cuma-cuma. Itu tidak bisa kita perjuangkan dengan jasa-jasa.
atau kelayakan kita terima. Dalam cerita tadi, saudara-saudara, kita melihat semua perbuatan orang itu baik. Tapi di hadapan Tuhan itu no. Saudara-saudara, kalau dia membanggakan dirinya dengan pekerjaannya, itu jasa saya untuk diterima oleh Tuhan. Tidak. Karena kasih karunia itulah yang menyelamatkan, itu melalui iman, saudara. Paulus menuliskan di ayat-ayat jauh sebelumnya, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu. Jikalau orang Kristen menyadari ini, maka semua perbuatannya akan dihitung oleh Tuhan. Perbuatan baik itu bukan tidak penting, saudara. Tapi motivasinya apa? Saudara cari jasa sendiri, atau saudara berbuat untuk Tuhan. Itu yang Tuhan lihat, tipis bedanya. Tapi itu yang Tuhan lihat, saudara. Setelah menerima iman yang menyelamatkan, itu ada syaratnya, saudara. Itu ada anugerah demi anugerah, itu terus mengalir di dalam hidup kita. Kasih karunia demi kasih karunia. Setelah kita menerima iman yang menyelamatkan, saudara, lalu kasih karunia demi kasih karunia mengalir di dalam hidup kita. Dikatakan oleh firman Tuhan, semua orang yang mencintai Tuhan Yesus Kristus dengan cinta yang tidak pernah padam, itu pun kasih karunia Tuhan. Cinta kita kepada Tuhan Yesus yang terus bertumbuh, saudara-saudara. Cinta yang membuat pintu anugerah Tuhan terus terbuka. Mencintai Tuhan itu adalah hal yang paling penting di dalam hidup ini, saudara. Kalau ada cinta, kita rela. Kalau ada cinta, kita tidak ngomel. Kalau ada cinta, kita mau korban. Cinta kasih kepada Tuhan ada atau tidak? Saudara-saudara, karena apa? Mencintai Tuhan itu hal paling penting. Karena keselamatan yang kita terima itu kasih karunia Dia. Dulu kita bahkan membenci Tuhan. Ini dia tuliskan di surat Efesus. Kamu adalah orang-orang yang dulu membenci Tuhan. Kita bahkan tidak tahu bagaimana harus mencintai Dia. Tetapi setelah kita mengenal cintanya, bagaimana Dia menyelamatkan kita, mengorbankan dirinya sendiri di atas kayu salib, maka kita berespon terhadap kasih karunia-Nya yang besar itu, saudara. Dengan apa? Dengan kita mencintai Tuhan. Ketika seorang Farisi, saudara, bertanya untuk menguji Yesus, apa yang paling besar di dalam hukum Taurat? Yesus bilang apa, saudara? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ini adalah perintah yang pertama dan terbesar. Cintailah Tuhanmu yang sudah mati menyelamatkanmu. Itu, saudara. Ini perkataan Tuhan kita sendiri. Supaya kita mencintai Tuhan dan itu terus bertumbuh. Tidak ada yang lebih penting di dalam hidup ini selain mencintai Tuhan. Saudara-saudara, itu sebabnya bagi kita yang mencintai Tuhan, hidup kita melimpah dengan anugerah. Ini dikatakan oleh Yohanes 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi kasih karunia itu mengikuti kasih karunia. Kasih karunia itu ditumpuk di atas kasih karunia. Saudara-saudara, pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita mencintai Kristus? Kalau kita punya cinta kepada Kristus, saudara, maka relasi kita dengan sesama beres. Saudara percayakah kepada firman Tuhan? Cintakah saudara kepada Yesus? Maka semua persoalan di dalam keluargamu akan Tuhan bereskan. Cintakah saudara kepada Yesus? Maka semua permusuhan persaudaraan di antar persaudaraan beres. Saudara-saudara, cintakah saudara kepada Yesus? Apakah cinta kepada Tuhan itu terus bertumbuh? Itu pertanyaannya, saudara. Hidup kita sampai mati, kita ingin mencintai Tuhan. Di dalam proses, apakah kita mencintai Kristus lebih daripada cinta kita yang pertama saat kita bertobat datang kepada Dia? Saudara, kadang-kadang kita harus ingat lagi
ketika kita berdoa, ketika kita pertama kali percaya Yesus, berapa pasal tuh kitab suci dibaca sehari? Coba tanya, saudara. Sekarang apakah masih seperti itu? Harusnya bertambah. Saudara-saudara, firman Tuhan mengajarkan bahwa Tuhan tidak mau orang datang kepada Tuhan karena dipaksa. Jika engkau memberikan sesuatu, berilah dengan sukarela. Sebab Tuhan mencintai orang yang memberi dengan sukarela. Kalau mencintai Tuhan, cintai dengan sepenuh hati. Bukan karena ada peraturan ini dan itu. Tradisi dan sebagainya, saudara. Karena itu menjadikan kita terikat dan tidak punya kebebasan. Cinta menghasilkan kerelaan. Cinta itu sentuhan di hati kita, saudara. Lihat Golgota. Cintamu tumbuhkah untuk aku? Cintamu adakah untuk aku? Saudara-saudara, Tuhan mencintai kita. Tapi Tuhan juga tidak pernah mengambil kebebasan kita. Tuhan memberikan kita kebebasan. Apakah engkau mau mencintaiku? Tuhan mau kita datang dengan kebebasan, kerelaan, datang berbakti kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kita kepada Dia, mencintai Dia sepenuh hati kita. Waktu terus berjalan, saudara. Kasih karunia juga terus berlimpah. Kita diajar untuk mencintai Tuhan, sehingga kasih karunia itu tumbuh lebih dalam seiring dengan proses waktu berjalan. Makin cinta Tuhan, makin merasa anugerah Tuhan. Jikalau kita makin berbuah banyak, tidak mungkin anugerah Tuhan tidak cukup bagi kita. Terus melimpah, saudara. Kelimpahan anugerah Tuhan itu adalah kelimpahan anugerah yang melebihi kelimpahan yang diberikan oleh siapapun. Ketika kita melihat kepada Tuhan, kita menikmati sesuatu yang melebihi segala sesuatu di dunia ini, saudara. Firman Tuhan berkata, kasih karunia menyertai semua orang. Kita punya Tuhan yang penuh anugerah. Di saat beban kita bertambah, anugerah Tuhan juga makin melimpah. Percayalah, saudara. Di saat pekerjaan bertambah, kekuatan lebih diberikan oleh Tuhan. Kasih karunia. Saat kesulitan tiba, anugerahnya makin melimpah. Itu janji firman Tuhan. Rasul Paulus yang sudah tua itu, setelah selesai mengajarkan doktrin, dia bicara. Dan hal yang praktis, dia menutup suratnya ini. Dengan penuh kasih mendoakan yang terbaik yang bisa dia harapkan untuk orang-orang yang dia kasihi. Damai sejahtera. Damai dengan Allah. Damai dengan saudara seiman. Cinta kasih. Cinta kepada Tuhan dan semua orang kudus. Iman kepada Tuhan. Terus bersandar kuasa Tuhan. Dan kasih karunia. Kasih karunia bagi semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang abadi. Kasih karunia demi kasih karunia mengalir di dalam hidup kita. Orang yang mencintai Tuhan. Sampai di sini kiranya Tuhan menolong kita. Amin.